urat nadi ekonomi dunia baru saja diputus. Selat Hormuz, jalur perairan paling vital di planet ini, kini resmi diblokade total oleh armada militer Iran. Tidak ada satu kapal tanker minyak raksasa yang diizinkan lewat tanpa ancaman rudal dari Iran. Keputusan nekat ini adalah buntut dari eskalasi mematikan di Timur Tengah. Efek dominannya mengantar dunia. Hanya dalam hitungan menit, harga minyak mentah global meledak rekor tertinggi sepanjang sejarah. Kiamat energi global kini resmi dimulai. Badai krisis yang melanda paling ditakuti oleh seluruh negara di dunia akhirnya tiba. Perang yang luas di tengah Timur Tengah kini telah membakar sumur-sumur minyak utama dan memblokir jalur urat nadi distribusi global. Dalam hitungan jam, harga minyak mentah dunia meledak tak terkendali. Negara-negara adidaya di Eropa hingga Asia yang angkuh kini mendadak lumpuh dan beradab absolut di tengah kekacauan global ini. Nusantara justru mengeluarkan sebuah senjata rahasia yang membuat terbelalak asing. Saudara, kekisruan yang terjadi antara Iran dan Amerika Serikat Israel kini masuk tahap puncaknya. Bahkan saat ini Selat Hormuz sudah dinyatakan tertutup. Iran mengancam dan memastikan hingga menyebutkan bahwa negara yang tidak masuk dalam koalisi dengan Iran maka tak ada jalan, itu akan dihantam bahkan ditembaki hingga ditenggelamkan. Hal ini menunjukkan ancaman serius bagi dunia lain. Bahkan Eropa Amerika pun saat ini kini melas. Bahkan mereka menyebutkan bahwa jika tertutup seperti itu, otomatis ekonomi dunia akan hancur total. Saudara, Guru Besar Hukum Internasional Indonesia Hikmahanto Juwana telah menegaskan Indonesia berada pada posisi tak mudah terkait kapal Pertamina yang masih tertahan di Selat Hormuz, Iran. Dalam konteks ini, Indonesia berada dalam posisi dilematis, kata Hikmahanto saat dihubungi sejumlah media. Di satu sisi, Indonesia ingin kapal tankernya dapat melintas di Selat Hormuz demi kepentingan nasional. Namun di sisi lain, langkah tersebut berisiko membuat Indonesia dianggap berpihak dari dan dipersiapkan sebagai lawan oleh Amerika Serikat. Tapi kan sudah diberi lampu hijau oleh Iran, tinggal masalah teknis saja. Kok tegas dia? Dalam konteks ini, ia menjelaskan bahwa Iran secara efektif mengendalikan jalur pelayaran di Selat Hormuz. Kapal tanker dari sejumlah negara masih diizinkan melintas tanpa gangguan. Iran mengelompokkan negara menjadi hostile state, negara musuh, dan non-hostile state, bukan musuh, untuk menentukan kapal mana yang boleh melintas. Sejumlah negara yang diizinkan melintas antara lain Rusia, China, Pakistan, India, Thailand, Malaysia, dan belakangan Indonesia. Sementara Turki mendapat akses terbatas. Bukannya tidak mungkin jumlah negara yang hendak bernegosiasi dengan Iran akan bertambah, jelasnya. Adapun negara yang dikategorikan sebagai musuh oleh Iran dan tidak mendapat akses melintas adalah Amerika Serikat, Israel, dan Inggris. Kebijakan ini berpotensi memicu ketegangan terutama dengan pemerintah Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Sementara itu di Amerika Serikat dan Eropa, kepanikan massal tak terbendung. Antrean kendaraan mengular berkilometer di setiap stasiun pengisian bahan bakar. Rakyat rak-rak melompong akibat keputusan. Rantai pemasok logistik negara-negara kini lumpuh tak terbendung. Rantai pasukan logistik juga terputus dari beberapa negara. Sementara negara-negara adidaya itu kini lumpuh, tak berdaya. Pabrik-pabrik raksasa di berbagai negara maju terpaksa menghentikan operasinya karena biaya energi yang tak lagi masuk akal. Ratusan, bahkan terancam negara-negara industri kini ketergantungan mereka. Pertanyaannya, di saat raksasa-raksasa dunia tumbang, nasib bangsa mereka seperti apa? Pertanyaannya, di saat raksasa-raksasa dunia tumbang, bagaimana nasib bangsa kita? Apakah Indonesia akan terseret dalam jurang resesi global tersebut? Atau justru momen itu kita jadikan sebagai kebangkitan kedaulatan energi nasional? Badai krisis yang paling ditakuti oleh seluruh negara di dunia akhirnya tiba. Perang yang meluas di Timur Tengah kini telah membakar sumur-sumur minyak utama dan memblokir jalur urat nadi distribusi global. Sementara itu bangsa kita melihat badai krisis yang mengancam pemerintah Indonesia tidak tinggal diam. Presiden Prabowo Subianto langsung memanggil seluruh menteri kunci dan Dewan Energi Nasional untuk menggelar rapat
tingkat tinggi. Rapat tingkat tinggi di urat nadi ekonomi dunia baru saja diputus. Selat Hormuz, jalur perairan paling vital di planet ini, kini resmi diblokade total oleh armada militer Iran. Saudara, rapat darurat yang digelar oleh Presiden Prabowo tersebut bukanlah rapat biasa. Meskipun rapat terbatas, hal ini untuk menyikapi kondisi yang terjadi di Selat Hormuz. Tentu saja hal ini bukan di kondisi biasa, sehingga semua negara di dunia saat ini sedang ketakutan, termasuk Amerika Serikat dan Eropa. Bahkan saat ini tercatat bahwa rak-rak logistik kini mulai kosong melompong, dan itu merupakan ancaman yang akan terjadi setelah krisis energi dan tertutupnya Selat Hormuz ini. Ini menunjukkan bahwa negara atau dunia dalam kondisi darurat. Sidang kabinet darurat digelar dan sebuah keputusan ekstrim, bahkan bisa dibilang gila menurut standar barat, langsung diambil. Alih-alih tunduk pada harga pasar global, pemerintah memilih untuk pasang badan dan melawan arus. Rapat darurat tersebut menghasilkan satu mandat mutlak. Indonesia tidak boleh tunduk pada dikte pasar global. Protokol krisis energi nasional langsung diaktifkan. Kedaulatan negara ini, hajat hidup orang banyak atau hajat hidup 280 juta penduduk Indonesia adalah yang tidak bisa ditawar-tawar. Hal inilah yang menunjukkan bahwa Indonesia dalam pemerintahan Prabowo Subianto menunjukkan bahwa pemenuhan cadangan strategis dalam negeri itu yang paling diutamakan. Biarlah kekurangan lumbung energi, kita harus aman. Inilah pembuktian bahwa tanah Nusantara yang subur mampu menjadi perisai dari hantaman krisis minyak fosil dunia. Tentu saja kebijakan mandiri ini mengundang reaksi keras dari pihak asing. Pabrik-pabrik akan gulung tikar karena biaya logistik yang mencekik. Rakyat kecil akan menjerit kelaparan dan kerusuhan sosial akan pecah di mana-mana. Ini adalah skenario kehancuran yang ditunggu-tunggu oleh para spekulan asing untuk menghancurkan stabilitas kita. Sementara itu, lihatlah negara-negara maju yang selama ini menceramahi kita. Di Eropa, antrean panjang kendaraan terjadi di setiap pom bensin. Dari pihak asing yang kepentingannya terganggu, tekanan diplomasi tak mulai berdatangan mendesak Indonesia untuk tetap membuka keran ekspor di tengah krisis. Namun kedaulatan bangsa bukan untuk didikte. Untuk mengamankan kebijakan tersebut, Tentara Nasional Indonesia mengambil sikap siaga penuh. Kapal-kapal perang TNI disiagakan, Angkatan Laut khususnya dikerahkan untuk berpatroli dan menjaga ketat seluruh titik-titik rawan di perairan yuridiksi Indonesia. Urat nadi ekonomi dunia baru saja diputus. Selat Hormuz, jalur perairan paling vital di planet ini, kini resmi diblokade total oleh armada militer Iran. Sikap tegas dan diplomasi bebas aktif yang ditunjukkan pemerintah membuahkan hasil di saat negara-negara Eropa mengemis pasokan energi dan memotong anggaran subsidi rakyatnya. Roda ekonomi di Indonesia tetap berputar meski dengan hati-hatian tingkat tinggi. Urat nadi ekonomi dunia baru saja diputus. Selat Hormuz, jalur perairan paling vital di planet ini, kini resmi diblokade total oleh armada militer Iran. Waktu untuk mengaktifkan mesin perang energi kita sendiri. Di saat negara barat mengemis minyak ke Timur Tengah, Nusantara justru memutar kunci untuk meluncurkan senjata rahasia yang sudah kita bangun bertahun-tahun, yaitu Mandatory Biofuel B35 dan B40. Hamparan kebun sawit kita yang mahal luas, yang selama ini selalu dihina dan diboikot oleh Uni Eropa dengan dalih lingkungan, kini berubah menjadi perisai pertahanan energi nasional terkuat di dunia. Kelapa sawit inilah yang menggantikan jutaan barel minyak impor setiap harinya. Pabrik-pabrik pengolahan biodiesel dihidupkan dengan kapasitas maksimal, beroperasi siang dan malam untuk memastikan mesin industri kita tetap menyala. Mesin-mesin industri, truk-truk logistik yang membawa sembako, hingga kendaraan militer penjaga kedaulatan, kini dipacu menggunakan bahan bakar nabati buatan anak bangsa sendiri. Urat nadi ekonomi dunia baru saja diputus. Selat Hormuz, jalur perairan paling vital di planet ini, kini resmi diblokade total oleh armada militer Iran. Tidak ada satu kapal tanker minyak raksasa yang diizinkan lewat tanpa ancaman rudal dari Iran. Keputusan nekat ini adalah buntut dari eskalasi mematikan di Timur Tengah. Efek dominannya mengantar dunia. Hanya dalam hitungan menit, harga minyak mentah global meledak rekor tertinggi. Momen krisis global ini justru membuka mata kita semua bahwa ketergantungan pada rantai pasok asing adalah kelemahan fatal bagi sebuah negara berdaulat. Kemandirian nasional adalah satu-satunya yang menjadi benteng pertahanan yang sejati. Sejarah telah mencatat bangsa Indonesia selalu menemukan kekuatan terbesarnya di saat-saat paling sulit, dari krisis moneter
hingga pandemi, gotong royong dan ketahanan lokal selalu berhasil. Menyelamatkan Ibu Pertiwi adalah langkah utama dari kehancuran. Tentu saja, urat nadi ekonomi dunia baru saja diputus. Selat Hormuz, jalur perairan paling vital di planet ini, kini resmi diblokade total oleh armada militer Iran. Ya, badai belum sepenuhnya berlalu. Dan tantangan ke depan masih sangat berat. Masyarakat harus bersiap menghadapi penyesuaian harga di sektor-sektor tertentu akibat efek domino inflasi global yang tak bisa dihindari sepenuhnya. Namun, dengan kekayaan alam Indonesia yang melimpah dan kebijakan strategis yang tepat, kita memiliki semua modal yang dibutuhkan untuk tidak hanya bertahan, tetapi keluar sebagai pemenang di era tantangan dunia baru sedang terbentuk. Inilah saatnya kita berhenti inferior terhadap bangsa asing. Kiamat energi yang melanda negara-negara adidaya hari ini adalah bukti nyata bahwa kekuatan militer dan ekonomi raksasa pun bisa runtuh jika tak memiliki kemandirian akar rumput. Mari kita rapatkan barisan, dukung langkah strategis pemerintah dalam mengamankan kedaulatan negara, dan buktikan kepada dunia bahwa Indonesia bukanlah pion yang dikorbankan dalam permainan geopolitik negara-negara besar. Urat nadi ekonomi dunia baru saja diputus. Selat Hormuz, jalur perairan paling vital di planet ini, kini resmi diblokade total oleh armada militer Iran. Saudara, melihat krisis energi yang sebentar lagi dan kini telah melanda seluruh berbagai bangsa di dunia, tentu saja ada langkah-langkah strategis yang patut kita lakukan. Bahkan saat ini kita harus membuat keputusan. Karena itu, saudara, silakan Anda membuat komentar di kolom komentar, karena apa yang kita paparkan ini merupakan salah satu paparan yang saat ini sedang kita laksanakan dan sedang kita hadapi. Karena itu, saudara, menurut kalian seperti apa? Silakan sajikan komentar Anda di kolom komentar. Saya, Gino Samsudin Mirsab, melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.